Oke guys, balik lagi bersama gue Bagus Darmawan. Di video kali ini gue akan ngebahas satu buah speedo digital untuk Vespa dari SIP. Ini untuk Vespa yang sangat tua sekali guys, sudah tahun 50-an, dimana biasanya speedonya itu kita sulit untuk mendapatkannya. SIP itu ngebuat produk digitalnya biar makin catching dan makin kesan modernnya dapat. Klasik tapi modern, seperti ini guys produknya. Produknya. Nah, di depan kalian sudah ada satu dus hitam dari SIP, yaitu adalah speedo digital untuk Vespa 125 V30 VM VN Akma 150 VL, seperti itu guys. Nah, dia bentuknya sedikit mengkotak dengan sisi kanan kirinya mengembung seperti itu ya guys, dan hampir bentuknya sama seperti Kongo, tapi berbeda di bagian bawahnya guys. Kalau Kongo itu terlihat lurus di bagian sininya, tapi kalau ini dia mengembung kanan kirinya guys, seperti itu. Oke, langsung aja kita unboxing ya guys. Nah, ini dia produknya. Kita buka, kita lihat kelengkapannya di dalamnya. Speedo digital SIP untuk Vespa VL, VM, VN. Ini black box. Ini otaknya yang biasa yang mungkin kalian yang sudah pernah pasang speedo digital. Ini otak dari segala tampilan yang ada di speedo digital ya guys ya. Ini namanya black box. Nah, nanti akan kita bahas juga. Ini di sini dapat kelengkapan berupa karet packing di bawah speedo dan kelengkapan bracket-bracketnya untuk pemasangan di stang, soket-soket penunjang, kabel penunjang yang sudah include di sini. Nah, sudah termasuk di sini sudah termasuk untuk paketan VL itu dia sudah termasuk converter untuk dia punya gigi nanas ya guys. Jadi dari analog langsung ke digital, di sini sudah termasuk konverternya dan sudah dapat input kabelnya ada di dalam sini guys, seperti itu. Jadi emang biasanya paketan-paketan speedometer digital itu berbeda, nggak semuanya sama, tergantung tipe dan tahunnya guys, seperti itu. Nah, di sini ada manual instructionnya, dan di sini ada unit speedonya guys. Sebentar ya, kita buka dulu unit speedonya, seperti itu. Ini dia unit speedo digital analog, speedo digital ada analognya juga untuk Vespa VL, VM, V30, V33, VN juga termasuk. Nah, berbedanya ini dengan speedo digital lainnya, biasanya kalau speedo digital SIP itu guys, dia bisa menggunakan kabel analog atau kabel digital di speedonya. Tapi untuk versi ini karena memang speedonya kecil dan ruang di setangnya kecil, maka si SIP sudah membuat ini hanya bisa digunakan oleh kabel sensor digital ya guys. Nah, dia sudah termasuk di pembeliannya guys. Dia sudah ada di sini converter dari analog to digital. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini akan masuk ke bagian gigi nanas kalian. Sudah ada bentukan seperti kabel seling speedo analog. Di convert menggunakan mesin di sini akan menjadi bacaannya akan menjadi digital dan akan dicolok ke sistem perkabelan di sini guys. Nah, di sini untuk versi VL Vespa 50-an VN, dia soketnya masih terpisah ya guys. Nanti kalian harus bikin sendiri, harus nyolokin sendiri. Dan panduan percolokannya ada di manual booknya ini guys. Nah,
seperti itu. Nah, di apa aja sih tampilan yang ada di sini? Nah, bisa kita lihat seperti di sini guys, di manual instructionnya. Nah, di manual instruction sudah kelihatan banget di bawah analognya ini ada kilometer digital atau speed digital bahasanya. Dia bisa km per horse dan meter per horse seperti itu, mph ya guys. Nah, ada suhu, ada mesin, ada RPM, ada odometer, ada average time. Kalian mau bisa bikin speed waktu atau seperti apanya, nanti kalian bisa setting semuanya di sini guys. Nah, di sini sudah terlihat guys, manual instructionnya sudah sangat jelas. Kalian kalau membeli ini, nah, kalian tinggal lihat aja panduannya di halaman 2 itu sudah sangat jelas guys untuk apa aja. Dan di halaman pertamanya itu kalian sudah diinfokan bahwa kalian akan mendapatkan apa aja fitur yang ada di dalam Speedo-nya ini guys. Seperti yang tadi saya jelaskan, semua kelengkapan paketnya ada diinstruksikan di manual booknya seperti itu. 1 unit speedometernya, 1 unit power box atau yang kita biasa sebut black box, 1 unit soket kabel seperti ini, 4 unit 1 unit kabel seperti ini, dan banyak lagi ya guys. Nah, kalian bisa lihat termasuk packing, termasuk speed sensor, push button, dia juga sudah dapat push buttonnya. Nah, semua ada di sini guys, kalian bisa baca seperti itu untuk pemasangannya nanti guys. Nah, di sini kalian bisa lihat instruksinya untuk bagaimana pemasangannya bila kalian ingin pasang di Vespa kalian. Nah, direkomendasikan sangat penggunaannya ini harus menggunakan aki ya untuk power si speedometer ini. Nah, kalau kalian nggak mau menggunakan aki, kalian harus bikin arus kalian yang sebelumnya AC menjadi DC. Nah, seperti itu guys, atau menggunakan sistem full wave. Jadi semua kelistrikan masuk ke regulator, dari regulator. Nah, kalian mengambil listriknya dari regulator guys, biar ini tidak jebol. Karena kalau misalkan arusnya tidak di regulator, kemungkinan besar ketika kalian lagi ngebut putaran tinggi, listrik semakin besar, ini akan jebol guys. Jadi kalian harus menggunakan regulator. Nah, sama kayak menggunakan aki juga harus menggunakan regulator guys, biar arusnya tidak terlalu besar ketika aki kalian lagi soak seperti itu guys. Nah, di sini ada semua instruksinya, bisa kalian lihat tuh. Kalian bisa baca-baca, ada versi bahasa Inggris, ada versi bahasa Jerman guys. Nah, untuk yang versi bahasa Inggrisnya ada di halaman tengah-tengah ya guys, start dari mulai tengah seperti itu guys. Nah, untuk halaman-halaman berikutnya, nah tampilannya akan kita informasikan. Nah, ini cara pemasangannya. Nanti harus ada sedikit yang dikorbankan untuk jalur kabel ya guys di bodi kalian ya. Karena kan ini stang kalian benar-benar polos nih kalau VN ya kan, hanya bentuknya kotak gitu doang. Nah, harus dikeluarkan untuk jalur kabel dan diarahkan ke bodi guys, seperti itu. Di sini sudah sangat rapi sistem pemasangannya, diinformasikan dari semua dari nol ya guys. Nah, termasuk pemasangan soket, tuh cara-caranya guys sudah diinformasikan. 1 untuk green, 2 untuk red, 3 untuk brown. Nah, di sini juga dikasih tahu jangan sangat sampai terbalik guys. Ada semua, kalian bisa baca wiringnya, power connection and sensornya, semua sudah diinformasikan di sini. Nah, ini juga cara-caranya untuk menyambung ke bodi, ke bagian bodi, ke sebelah mana, itu semua udah diinformasikan. Nah, display overview, kita bahas secara display guys. Nah, untuk speedometernya nih, sekali lagi kan kita bahas secara display. Nah, di sini main screen, nah itu ada odometer, ada selected gear number. Nah, ini bisa menampilkan posisi gigi juga nih guys. Tapi kalau misalkan mau menampilkan posisi gigi, biasanya dia pemasangannya giginya harus ada sensor selektornya juga guys di sini guys. Nah, trip screen, nah dia bisa mengukur trip perjalanan kamu seberapa jauh, seberapa meter, berapa kilometer dari A ke B, dari titik A ke titik B, seperti itu guys. Ada odometer,
Ada fuel sensor juga guys. Nah dia akan, kalau di speedometer versi selain T5 dan PX series itu dia speedometernya biasanya kalau fuel sensor dia hanya sistemnya berkedip guys. Ketika kalian menggunakan sensor fuel pump dari si SIP yang ada sensornya, itu kan dia ada pelampungnya. Nah ketika pelampung itu sudah turun atau sudah posisi rest, nah dia akan berkedip guys tulisannya guys di posisi paling bawah, di posisi odometer. Ketika kalian angka odometer itu kan nanti akan berubah menjadi tanda fuel kedip-kedip, fuel angka, fuel angka, fuel angka, seperti itu guys posisinya, memberitahu bahwa bensin kalian sudah di bawah ambang batas atau di bawah rest, seperti itu guys. Nah ada RPM screen. Nah jadi jarumnya ini selain bisa jadi kilometer juga bisa jadi RPM guys. Nah RPM pun ada nanti yang digital di bawah sini, kalian bisa lihat juga RPM-nya, seperti itu guys. Sama lah posisinya sama seperti speedo sprint, speedo PBB, seperti itu. Semuanya sama fungsinya guys. Nah untuk ada voltage. Nah di sini bisa ngelihat voltase aki guys. Nah jadi speedometer ini bisa membaca tegangan aki kalian. Aki kalian masih bagus atau tidak. Ada juga voltage screen, maksimum record screen juga ada guys. Kecepatan kalian yang misalkan kalian terakhir perjalanan kalian itu mempunyai maksimal berapa screennya, kecepatannya misalkan 125 km per jam, 100 km per jam, kalian bisa lihat di sini guys selama perjalanan. Seperti itu, hampir sama ya, semuanya sama speedometer SIP lainnya, kecuali speedometer SIP versi New PX atau T5, dia lebih komplit lagi ya guys. Batang indikator bensin segala macam, gear selector itu semua lebih komplit lagi guys untuk versi yang lainnya. Nah keterbatasannya speedometer ini memang karena layarnya kecil, jadi tidak semuanya bisa ditampilkan di layar guys, tapi bisa bergantian pilihannya, seperti itu guys. Nah untuk informasinya kalian bisa cek lagi di sini ketika kalian nanti beli. Ini sudah sangat komplit, kalian bisa baca-baca untuk panduan pemasangan kalian guys. Nah untuk pengaturannya dia sudah include ya. Nanti pengaturannya di sini ada namanya push button, itu bisa untuk mengatur settingan di dalam speedonya. Nah black box ini itu kami juga biasanya menjual guys untuk spare partnya guys, karena black box ini biasanya mudah rentan sekali rusak guys. Sekitar mungkin ketika pemakaian 3-4 tahun biasanya ini rusak, atau misalkan kalian sering ngedrop akinya, sering gonta-ganti aki tapi tidak sesuai copot akinya, tidak sesuai prosedur pencopotan aki. Nah biasanya ini dia akan sering kreset dan akan sering bisa cepat rusak guys. Ini kita bisa jual spare partnya, ada di Tokopedia kami biasanya. Nah kalau ini juga kita semua jual, push button juga biasanya kita ada, sensor speed juga biasanya kita juga ada guys, seperti itu. Jadi kalian gak usah khawatir ketika kalian beli speedometer digital dari kami. Biasanya spare partnya itu selain unit ya guys ya. Kalau unit kita udah nggak akan jual, karena kita jual pasti bukan spare part, pasti satu unit baru lagi. Nah tapi seperti perkabelan-kabelan seperti ini kan untuk ininya juga biasanya kami jual guys. Nah ini untuk yang ini kan biasanya untuk sensor hawa panas, temperatur itu biasanya dimasukkan ke dalam busi guys. Nah biasanya emang sering patah nih, makanya si SIP kalau setiap pembelian speedometer baru dia memberikan cadangan itu sekitar 4. Nah jadi yang satu dipakai, sisa 3 biasanya guys. Nah ini sangat berguna nih guys, disimpan ketika kalian sering buka tutup busi, biasanya ini akan sering patah, maka itu si SIP udah bikin. Nah di luar paketan yang biasanya dijual SIP itu adalah speed sensor sudah termasuk untuk speedometer ini, karena memang tempatnya terbatas, dia tidak bisa menggunakan speed sensor analog. Jadi speed sensor digital sudah include, push button sudah include, kabel-kabel penunjang, black box-nya sudah ada, packing baut, dan yang di luar ini adalah biasanya itu
Paketan ini biasanya adalah keran bensin digitalnya, dan ini lambat sounded shift, atau biasanya untuk pengukuran tingkat, kalau di Indonesia tidak perlu dipakai ya. Kalau biasanya ini untuk pengukuran emisi gas buang, biasanya ini untuk versi Eropa. Nah, biasanya ini aja guys, fuel tap digital SIP itu harus dibeli terpisah karena memang tidak termasuk dalam paketan, karena ada orang yang mau pakai, ada orang yang tidak mau pakai. Nah, seperti itu guys. Kurang lebih ini kami jual sekitar 2.500.000-an something. Untuk lebih pastinya bisa cek di Tokopedia kami guys. Seperti ini harganya. Untuk harga itu sewaktu-waktu bisa berubah tergantung kalian menonton video ini di kapan dan tanggal berapa. Itu biasanya kalau misalkan harga yang kami sebutkan di sini itu harga yang pada saat video ini tayang ya guys. Nah, sekali lagi buat teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Silakan di-share dan jangan lupa di-subscribe bila memang video ini berguna untuk kalian dalam memilih produk-produk aftermarket yang dijual di BD Shop atau produk aftermarket yang ingin kalian beli untuk Vespa kalian. Buat teman-teman sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Buat teman-teman sekali lagi, bye-bye.